Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Aulia dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704231013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perkembangan Hewan yang diampu oleh Ibu Syukriyah MSc. Pada video ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dalam biologi, yaitu proses fertilisasi. Nah, di mana proses fertilisasi ini adalah momen awal kehidupan baru dimulai. Ini adalah proses ketika sel sperma dari laki-laki bertemu dengan sel telur dari perempuan, lalu menyatu menjadi satu sel baru yang disebut dengan zigot. Nah, zigot inilah yang nantinya berkembang menjadi embrio, janin, dan akhirnya menjadi manusia utuh seperti kita. Nah, kita mulai dari apa itu fertilisasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fertilisasi adalah proses penyatuan antara sel kelamin jantan, yaitu sperma, dan sel kelamin betina, yaitu ovum atau sel telur. Tujuannya adalah untuk membentuk satu sel baru yang disebut dengan zigot yang bersifat diploid. Artinya, punya jumlah kromosom lengkap dari ayah dan juga ibu. Nah, tahukah kalian, di dalam dunia biologi, proses fertilisasi pada hewan maupun manusia bisa dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah proses di mana sel sperma bertemu dengan sel telur di dalam tubuh induk betina. Contohnya, bisa kita lihat pada manusia, reptil, burung, dan sebagian besar mamalia. Sedangkan pada fertilisasi internal, pembuahan terjadi di dalam saluran reproduksi betina, biasanya di tuba falopi. Proses ini memberi perlindungan lebih terhadap gamet dan embrio dari lingkungan luar, sehingga peluang berkembangnya zigot menjadi embrio lebih tinggi. Nah, sedangkan fertilisasi eksternal adalah proses di mana sperma dan sel telur bertemu di luar tubuh induknya, biasanya di lingkungan yang berair. Contohnya itu seperti ikan dan amfibi seperti katak. Biasanya betina akan melepaskan telur ke air, lalu jantan juga melepaskan spermanya ke area yang sama, dan pembuahan pun terjadi di luar tubuh. Fertilisasi eksternal memang menghasilkan banyak zigot, tetapi tingkat keberhasilan hidupnya lebih rendah karena tidak terlindungi dari predator dan kondisi lingkungan. Jadi, singkatnya, fertilisasi internal ini lebih aman dan efisien, tetapi biasanya menghasilkan sedikit anak. Sedangkan fertilisasi eksternal itu menghasilkan banyak zigot sekaligus, tetapi dengan resiko kehilangan lebih besar di alam. Sementara itu, pada burung dan juga reptil, fertilisasinya terjadi secara internal, yang artinya pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina. Prosesnya dimulai saat pejantan memindahkan sperma ke saluran reproduksi betina melalui kloaka, yaitu lubang serbaguna yang berfungsi untuk sistem reproduksi, pencernaan, dan juga ekskresi. Meskipun burung tidak memiliki alat kelamin luar seperti mamalia, mereka melakukan yang disebut cloacal kiss, yaitu sentuhan singkat antara kloaka untuk memindahkan sperma. Nah, setelah sperma masuk ke tubuh betina, ia bergerak menuju ke saluran telur dan bertemu dengan ovum yang telah dilepaskan dari ovarium. Fertilisasi pun terjadi di dalam saluran telur ini. Nah, kemudian setelah pembuahan berhasil, zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi embrio di dalam telur.
bukan di dalam rahim seperti pada mamalia ataupun manusia. Telur ini kemudian akan dibungkus oleh cangkang keras pada burung atau cangkang kenyal pada sebagian besar reptil selama perjalanan di dalam saluran telur. Nah, ketika telur dikeluarkan dari tubuh betina dan diarami di luar, embrio akan tumbuh dengan memanfaatkan cadangan makanan yang tersedia di dalam telur seperti kuning telur. Inilah sebabnya mengapa burung dan juga reptil dapat berkembang biak tanpa perlu mengandung seperti manusia dan juga mamalia. Kemudian, fertilisasi internal ini memberikan keuntungan karena embrio terlindungi sejak awal dari lingkungan luar yang berbahaya seperti fertilisasi eksternal. Namun, karena perkembangan terjadi di luar tubuh, telur-telur ini tetap rentan terhadap predator atau perubahan suhu, sehingga biasanya betina akan menyembunyikan atau mengerami telurnya untuk menjaga kelangsungan hidup embrio di dalam telur tersebut. Nah, selanjutnya, pada manusia, fertilisasi biasanya terjadi di bagian ampula dari tuba falopi. Ini adalah bagian saluran reproduksi perempuan yang menghubungkan ovarium ke rahim. Namun, fertilisasi hanya bisa terjadi dalam waktu tertentu. Sel telur hanya bisa hidup sekitar 24 jam setelah dilepaskan dari ovarium. Sedangkan sperma bisa bertahan sekitar 3-5 hari dalam saluran reproduksi wanita. Jadi, waktu terjadinya hubungan sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya fertilisasi. Nah, jadi setelah ejakulasi, jutaan sperma akan masuk ke dalam vagina dan memulai perjalanan panjang menuju sel telur. Pertama-tama, sperma melewati serviks, yaitu leher rahim, tetapi hanya sebagian kecil yang bisa menembus lendir serviks. Lalu, mereka masuk ke rahim dibantu oleh gerakan otot rahim dan arah aliran cairan tubuh. Dari sana, mereka menuju ke tuba falopi, tempat di mana mereka akan bertemu sel telur jika beruntung. Padahal, dari ratusan juta sperma yang dikeluarkan, hanya sekitar 100-200 sperma yang berhasil sampai ke sel telur. Dan dari jumlah itu, hanya satu yang akan berhasil membuahi. Nah, sebelum kita bahas proses penyatuan, mari kita lihat dulu struktur dari kedua gamet ini. Nah, gimana? Sperma punya bentuk seperti kecebong yang terdiri dari yang pertama, kepala. Kepala berisi DNA dan enzim akrosom untuk menembus sel telur. Kemudian, leher mengandung mitokondria sebagai sumber energi. Kemudian ada ekor yang digunakan untuk bergerak, sedangkan ovum atau sel telur jauh lebih besar yang dikelilingi oleh dua lapisan pelindung. Lapisan pertama yaitu corona radiata, lapisan luar yang terdiri dari sel-sel granulosa. Dan lapisan kedua yaitu zona pellucida, lapisan protein bening yang harus ditembus oleh sperma. Zona pellucida ini punya peran penting dalam memastikan hanya satu sperma yang bisa masuk. Pada proses fertilisasi, sperma akan melalui proses adaptasi atau yang disebut juga dengan kapasitasi. Proses kapasitasi dimulai dengan peningkatan ion kalsium pada sperma, sehingga ekornya bisa bergerak lebih besar. Sel telur ditutupi dengan lapisan sel yang disebut dengan corona radiata. Ketika sperma mencapai zona pellucida, protein membran sperma berikatan dengan reseptor membran plasma sel telur.
Ini akan memicu reaksi aksosom, yaitu proses pelepasan enzim penetrasi agar sperma dapat menembus zona pelusida. Di dalam zona pelusida adalah ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan menempel pada membran sel telur, lalu ia akan menarik sperma ke dalam. Selanjutnya, sel telur akan melepaskan bahan kimia yang mengakibatkan zona pelusida menjadi keras, agar sperma lain tidak dapat menembusnya. Sementara di dalam, mereka mengalami pembuahan. Pada saat pembuahan ini, materi genetik dari ayah dan ibu bergabung membentuk kode genetik unik yang langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan ciri-ciri lainnya. Nah, hasil dari penyatuan sel telur dan sel sperma tadi adalah zigot. Ini adalah awal mula terbentuknya manusia baru. Pada proses fertilisasi, sperma. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui, dalam proses fertilisasi, idealnya hanya satu sperma yang membuahi satu sel telur. Tapi kadang, bisa saja terjadi kondisi yang disebut dengan polispermi, di mana polispermi ini adalah keadaan di mana lebih dari satu sperma masuk dan membuahi satu ovum. Kedengarannya mungkin tidak masalah, tetapi sebenarnya ini sangat berbahaya bagi perkembangan embrio. Kenapa? Karena di setiap sperma itu membawa 23 kromosom dan sel telur juga membawa 23 kromosom. Nah, kalau dua sperma masuk sekaligus, maka jumlah kromosom menjadi tidak normal. Misalnya 69 kromosom atau lebih. Akibatnya, zigot yang terbentuk tidak akan berkembang secara normal. Embrio akan memiliki kelainan genetik yang fatal. Dan dalam banyak kasus, kehamilan tidak bisa dipertahankan atau berakhir dengan keguguran. Nah, untungnya tubuh kita mempunyai sistem perlindungan alami yang sangat canggih untuk mencegah polispermi ini. Begitu satu sperma berhasil masuk ke dalam sel telur, akan terjadi dua mekanisme. Yang pertama yaitu reaksi cepat atau fast block to polispermi. Nah, setelah satu sperma ini berhasil masuk ke dalam sel telur, tubuh kita langsung melakukan perlindungan agar sperma lain tidak ikut masuk. Nah, kalau sampai lebih dari satu sperma membuahi satu ovum, maka terjadilah yang namanya polispermi. Dan zigot akan memiliki jumlah kromosom berlebih, yang bisa menyebabkan kelainan genetik atau bahkan kegagalan perkembangan. Nah, salah satu mekanisme pertahanan pertama yang dilakukan oleh sel telur disebut dengan reaksi cepat atau dalam istilah ilmiahnya yaitu fast block to polispermi. Reaksi cepat ini bekerja dengan cara mengubah muatan listrik di membran plasma sel telur. Sebelum pembuahan, permukaan sel telur bermuatan negatif. Begitu satu sperma masuk, muatan ini berubah jadi positif dalam waktu kurang dari 1 detik. Perubahan muatan ini membuat sperma lain yang masih mendekat tidak bisa lagi menempel atau masuk ke dalam sel telur karena mereka memerlukan muatan membran yang stabil untuk bisa fusi. Namun, reaksi cepat ini hanya bersifat sementara, di mana hanya berlangsung beberapa detik atau menit saja. Karena itu, tubuh juga menyiapkan perlindungan jangka panjang, yaitu disebut dengan reaksi lambat atau slow block to polispermi, yang akan mengeraskan zona pelusida agar benar-benar tertutupi dari sperma lain. Reaksi lambat ini
adalah mekanisme perlindungan jangka panjang yang dilakukan oleh sel telur untuk mencegah sperma lain masuk. Setelah satu sperma berhasil membuahi, proses ini dimulai beberapa detik setelah sperma pertama masuk. Sel telur akan melepaskan butiran kortikal, yaitu struktur kecil yang berada di bawah membran plasma sel telur. Butiran ini melepaskan enzim-enzim khusus ke ruang antara membran sel dan lapisan zona pelusida. Hasilnya ada 3 hal penting. Yang pertama, zona pelusida mengeras sehingga fisik sperma lain tidak bisa menembusnya. Kemudian, struktur protein di zona pelusida berubah, jadi tidak bisa lagi dikendalikan oleh sperma. Selanjutnya, reseptor sperma yang ada di permukaan zona pelusida dihancurkan, sehingga tidak ada lagi tempat atau pintu masuk bagi sperma lain. Dengan 3 mekanisme ini, zona pelusida menjadi seperti tameng permanen yang menghalangi sperma lain. Inilah kenapa salah satu sperma berhasil masuk. Tidak mungkin ada sperma kedua yang ikut membuahi. Jadi, reaksi lambat ini adalah pengunci terakhir yang memastikan bahwa hanya satu sperma yang bisa memulai kehidupan baru bersama sel telur. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa proses fertilisasi ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa peran penting dari hormon-hormon di dalam tubuh kita. Hormon-hormon ini bekerja seperti pengatur waktu dan pengarah lalu lintas yang memastikan semua tahapan reproduksi terjadi dengan tepat. Nah, ada 4 hormon utama yang berperan penting, yaitu FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Yang pertama, hormon FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Hormon ini berperan dalam merangsang pematangan folikel di ovarium, yaitu kantung kecil yang berisi sel telur. Tanpa FSH, sel telur tidak akan berkembang dan siap untuk dibuahi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. LH ini berasal dari kelenjar hipofisis juga, di mana peningkatan tajam LH yang terjadi di pertengahan siklus menstruasi memicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba falopi. Tanpa LH, sel telur tidak akan keluar dari ovarium, sehingga tidak bisa bertemu sperma. Nah, yang ketiga yaitu hormon estrogen. Hormon ini diproduksi oleh folikel yang berkembang di ovarium. Hormon ini bertugas menebalkan lapisan endometrium atau dinding rahim, sehingga rahim siap menerima zigot jika terjadi pembuahan. Estrogen juga membantu tubuh mempersiapkan ovulasi dan mendukung gerakan tuba falopi agar sel telur bisa sampai ke tempat fertilisasi. Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron. Setelah ovulasi, folikel kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Hormon ini membantu menjaga kondisi dinding rahim agar tetap tebal dan siap untuk implantasi zigot. Kalau tidak ada pembuahan, kadar progesteron akan turun dan lapisan rahim akan luruh sebagai menstruasi. Nah, selanjutnya harus kita ketahui bahwa tidak semua fertilisasi berjalan mulus. Beberapa faktor dapat mempengaruhinya, antara lain yang pertama yaitu kualitas sperma dan ovum. Jika kualitasnya buruk, peluang sukses jadi kecil. Yang selanjutnya, kesehatan saluran reproduksi. Misalnya, tuba falopi yang tersumbat bisa mencegah pertemuan sperma dan ovum. Kondisi hormonal dan kekebalan tubuh pada kasus tertentu
juga dapat menjadi penyebabnya. Gangguan pada salah satu faktor ini bisa menyebabkan infertilitas atau kesulitan punya. Nah, selain dari beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dari fertilisasi, perlu kita ketahui juga salah satu kemajuan terbesar dalam dunia reproduksi, yaitu teknologi yang disebut dengan in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF. IVF ini adalah proses pembuahan yang dilakukan di luar tubuh manusia, tepatnya di dalam laboratorium. Kata in vitro ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam kaca. Karena proses ini dilakukan di dalam cawan Petri atau tabung reaksi. IVF biasanya dilakukan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak secara alami. Misalnya, karena tuba falopi tersumbat, gangguan ovulasi, kualitas sperma rendah, atau bahkan tanpa penyebab medis yang jelas. Nah, proses IVF ini dimulai dengan pemberian obat hormonal pada perempuan untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur dalam satu siklus. Kemudian, setelah sel telur ini matang, dokter akan mengambilnya melalui prosedur medis ringan. Di saat yang sama, sperma dari pasangan laki-laki atau donor juga diambil dan disiapkan. Kemudian, sel telur dan sperma disatukan di laboratorium agar terjadi pembuahan secara buatan. Jika berhasil, akan terbentuk zigot yang akan membelah menjadi embrio. Beberapa hari setelah itu, 1 atau 2 embrio terbaik akan dipilih dan dimasukkan kembali ke dalam rahim perempuan. Jika embrio berhasil menempel di dinding rahim, maka kehamilan akan terjadi seperti biasanya. Teknologi IVF ini telah menjadi harapan besar bagi banyak pasangan di seluruh dunia. Meski prosesnya cukup kompleks dan memerlukan biaya tinggi, IVF membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi jalan keluar dari berbagai tantangan reproduksi yang dulunya tidak bisa diatasi. Dengan IVF, impian banyak keluarga untuk memiliki buah hati dapat terwujud. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa fakta menarik tentang fertilisasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu sperma manusia itu bisa berenang dengan kecepatan sekitar 5 mm per menit, tapi harus menempuh jarak sekitar 180 mm menuju sel telur. Itu setara dengan manusia berenang sejauh 6 lap kolam renang. Selanjutnya, telur adalah sel terbesar dalam tubuh manusia, sedangkan sperma adalah yang terkecil. Dan yang terakhir, saat zigot mulai membelah, ukurannya tetap sama. Artinya, sel Nah, setelah kita pelajari bersama dari awal sampai akhir, bisa kita simpulkan bahwa fertilisasi adalah proses yang sangat penting dan luar biasa dalam siklus kehidupan. Dimulai dari pertemuan antara sperma dan ovum, fertilisasi berlangsung melalui tahap yang sangat kompleks, di mana melibatkan perjalanan sperma yang luar biasa jauh dan menantang, mekanisme seleksi ketat di dalam tubuh perempuan, penyatuan inti sel yang menghasilkan zigot, awal dari terbentuknya manusia baru. Proses ini dijaga ketat oleh tubuh lewat mekanisme pencegahan polispermi, yaitu reaksi cepat dan reaksi lambat, agar hanya satu sperma terbaik yang bisa membuahi sel telur. Kita juga telah membahas peran penting hormon seperti FSH, LH, estrogen, dan progesteron yang bekerja seperti orkestra dalam mendukung ovulasi dan pembuahan.
Dan jangan lupa ada pula fertilisasi buatan yang menjadi harapan bagi banyak pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Semua ini menunjukkan bahwa fertilisasi bukan hanya soal pertemuan dua sel, tetapi juga soal kerjasama sistem tubuh, ketepatan waktu, dan bahkan keajaiban kehidupan itu sendiri. Nah, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana awal kehidupan dimulai secara ilmiah. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.